Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sistem manajemen perkantoran. Pembahasan yang akan kita pelajari bersama adalah terkait pengertian, fungsi, dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai tujuan seefisien, dan harus ada penataan agar pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik. Upaya penataan ataupun pengelolaan atau suatu pekerjaan di kantor ini disebut dengan manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran menurut G.R. Terry, manajemen ialah proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen perkantoran. Berikut ini adalah berbagai fungsi dalam manajemen perkantoran. Yang pertama, planning. Fungsi planning atau fungsi perencanaan dalam manajemen perkantoran adalah suatu fungsi yang digunakan dalam menentukan seluruh bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan. Jadi, dalam fungsi perencanaan ini, seorang manajer wajib memikirkan apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan dengan berbagai sumber daya yang telah dimiliki. Kedua, organizing. Fungsi organizing atau pengorganisasian dalam manajemen perkantoran akan membantu manajer dalam melakukan kegiatan pengawasan dan menentukan siapa saja yang diperlukan untuk melakukan tugas yang kelak didelegasikan. Ketiga, commanding atau actuating. Fungsi pengarahan atau commanding dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan usaha dalam memberikan suatu bimbingan, saran, perintah, maupun instruksi pada bawahan dalam upaya menjalankan tugasnya. Tujuannya agar tugas tersebut bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keempat, controlling. Controlling atau fungsi pengawasan dalam suatu manajemen perkantoran akan sangat dibutuhkan agar menjaga seluruh bentuk kegiatan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya tidak digunakan secara menyimpang dari rencana, sehingga tujuan utama dari organisasi tersebut bisa tercapai. Ruang lingkup manajemen perkantoran. Menurut Charles Olive, ruang lingkup pekerjaan manajemen perkantoran meliputi 1. Office space. Ruang perkantoran. Kantor merupakan tempat yang digunakan untuk peniagaan perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor biasanya hanya berupa ruangan atau kamar kecil maupun bertingkat tinggi. Kantor sering dibagi menjadi dua jenis, kantor pusat untuk pekerjaan penting dan kantor bagian untuk pekerjaan yang lebih kecil. Kedua, communication. Komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan. Proses ini yang dikatakan efektif dan dapat dimengerti, serta membuat orang mengerjakan sesuai instruksi pesan tersebut. Komunikasi merupakan urat nadi kegiatan organisasi, karena komunikasi memungkinkan perintah, instruksi, saran-saran,
informasi dan sebagainya dapat disampaikan dengan cepat dan jelas sehingga efisien dan efektif. Ketiga, office personil, pegawai kantor. Dalam suatu kantor, manajemen perkantoran berperan aktif dalam mengatur fungsi dan kedudukan seorang pegawai pada sebuah badan, organisasi, atau instansi. Karena kesalahan dalam pengelolaan pegawai pada sebuah instansi mengakibatkan inefisiensi tenaga kerja. Keempat, furniture and equipment, perabotan dan perlengkapan kantor. Merujuk pada sebuah perlengkapan yang digunakan pada suatu kantor. Perabotan dan perlengkapan ini meliputi meja kursi, perlengkapan arsip, ruang, perabotan fungsional, perabotan gudang. Pemeliharaan dan perbaikan meliputi lemari pembekalan, rak, perabotan perpustakaan, dan penilaian perlengkapan. Kelima, appliances and machines, peralatan dan mesin kantor. Merupakan sarana penunjang aktivitas kantor yang memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun. Peralatan ini merupakan peralatan tidak habis pakai, namun memiliki nilai penyusutan terhadap fungsinya. Peralatan dan mesin kantor meliputi mesin tik, komputer, laptop, mesin pembukuan, mesin hitung, perlengkapan mengirim surat. Keenam, executive controls, pengawasan pejabat pelaksana, merupakan kegiatan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dalam suatu organisasi, perkantoran, atau instansi. Kegiatan pengawasan pejabat pelaksana meliputi perencanaan organisasi, pemusatan layanan, perencanaan anggaran, penaksiran, pembuatan buku petunjuk kerja, penyelenggaraan konferensi, pelatihan pergantian tugas, analisis pekerjaan, dan pengaturan standar gaji. Office work, jenis-jenis pekerjaan kantor. Pada dasarnya, jenis-jenis pekerjaan kantor dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan atau menghitung keterangan. Jenis pekerjaan kantor ini merupakan kegiatan untuk mencari serta mengusahakan tersedianya seluruh keterangan yang sebelumnya tidak ada atau berantakan menjadi keterangan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kedua, mencatat keterangan. Kegiatan untuk mencatat keterangan ini adalah kegiatan untuk mencatat segala keterangan dari berbagai macam peralatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keterangan yang dibutuhkan. Keterangan ini dibutuhkan agar bentuk keterangan tersebut dapat dipergunakan dan siap pakai. Ketiga, mengolah keterangan. Kegiatan mengolah keterangan adalah segala kegiatan untuk mengolah keterangan dengan tujuan menyajikan ke dalam bentuk yang lebih dimengerti dan berguna. Keempat, mengganda keterangan. Jenis pekerjaan kantor untuk menggandakan keterangan ini adalah memperbanyak keterangan dengan berbagai cara dan alat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kelima, mengirim keterangan. Kegiatan ini merupakan jenis pekerjaan kantor yang bertujuan untuk menyampaikan keterangan dengan berbagai cara dan alat ke berbagai pihak yang membutuhkan. Keenam, menyimpan keterangan. Kegiatan menyimpan keterangan ini merupakan jenis pekerjaan kantor yang bertujuan untuk menaruh atau meletakkan seluruh keterangan dengan berbagai cara atau alat agar lebih teratur, aman, dan sistematis.
Demikian materi manajemen perkantoran yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diaplikasikan sehingga akan lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.